atau menemukan sesuatu tanpa bimbingan manusia. Semakin baik kualitas data yang digunakan, semakin baik pula performa KA. KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Karena mendapatkan data yang beragam dan representatif agar bisa memberikan hasil yang lebih baik, KA tidak memiliki pemahaman kontekstual atau kreativitas sejati. KA hanya mampu bekerja berdasarkan pola data yang telah dipelajarinya. Ia bisa menghasilkan teks gambar atau musik, tetapi hasil tersebut tidak lahir dari pemikiran kreatif yang orisinal, melainkan dari pola-pola statistik yang dipelajari. Jika siswa diberi tugas menulis cerita dan menggunakan KA generatif, maka cerita dan menggunakan KA generatif, maka guru tetap harus membimbing agar siswa tetap mengekspresikan ide sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada hasil buatan mesin. KA sangat bergantung pada kualitas dan keberagaman data. KA akan memberikan hasil yang akurat hanya jika dilatih dengan data yang cukup, relevan, dan beragam. Bila data yang digunakan bias, tidak seimbang, atau sempit cakupannya, maka hasil keputusan KA juga bisa tidak adil atau keliru. Seperti dijelaskan dalam modul, sistem pengenalan wajah bisa gagal mengenali orang berkulit gelap karena data latihnya lebih banyak berasal dari wajah berkulit terang. Ini menegaskan pentingnya literasi data bagi siswa, bahwa tidak semua keluaran dari KA itu netral atau objektif. KA tidak memiliki kreativitas sejati, perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam, karena KA hanya mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Hal yang sama juga berlaku dalam pemahaman konteks didasarkan data yang sudah dipelajari, bukan pemahaman yang mendalam seperti yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Diharapkan pengguna bisa lebih bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Salah satu keterbatasan KA adalah ketergantungannya pada data. KA hanya bisa pintar sejauh data yang pernah ia pelajari. Jika data tersebut kurang beragam atau bias, hasilnya pun bisa menyesatkan. Kita tidak bisa mengandalkan KA sebagai sumber informasi utama atau sebagai alat bantu pengenalan yang sepenuhnya akurat. Misalnya, Google Lens bisa salah menjawab pertanyaan yang diunggah oleh siswa karena tidak masuk dalam basis datanya, sehingga siswa bisa menerima informasi keliru jika tidak teliti. Selain itu, KA tidak memahami konteks sosial budaya atau moral. KA hanya mengolah pola bukan makna. Dalam pembelajaran di sekolah dasar yang syarat dengan nilai, etika, dan konteks lokal, hal ini menjadi hambatan terbesar. Maka kita tidak bisa menyerahkan proses pembelajaran KA sepenuhnya, karena siswa masih membutuhkan pendampingan manusia dan guru yang memenuhi konteks kehidupan mereka. Keterbatasan ini justru membentuk pendekatan kami. KA digunakan bukan sebagai pengganti guru, melainkan alat bantu yang harus digunakan secara kritis dan terbatas. Dalam prakteknya, kita lebih menekankan pada penggunaan KA sebagai stimulus diskusi atau eksplorasi, bukan sebagai penentu kebenaran. Guru tetap menjadi filter utama informasi, membantu siswa mengevaluasi dan memahami hasil dari KA. Dengan memahami keterbatasan ini, kita dapat merancang strategi penggunaan KA yang beretika, kontekstual, dan bertanggung jawab. Bahkan dalam keterbatasan perangkat sekalipun. Yang lebih penting adalah membekali siswa dengan pemahaman kritis terhadap cara kerja dan batas kemampuan KA, agar mereka tidak sekedar menjadi pengguna pasif, tapi pemikir aktif di era digital.
Yang kedua, prinsip etika yang penting ketika menggunakan KA, khususnya KA generatif di sekolah dan contoh konkret penerapannya sesuai dengan konteks sekolah Anda. Transparansi. Penggunaan KA harus jelas dan dapat dipahami oleh pengguna. Contoh penerapannya adalah ketika siswa menggunakan fitur Magic Write di Canva untuk membuat teks deskriptif. Guru mengajarkan mereka untuk menyebutkan bahwa teks dibantu oleh alat AI Canva, lalu meninjau dan mengedit ulang hasilnya agar sesuai dengan konteks dan tujuan tugas. Guru juga menjelaskan bahwa gambar yang dihasilkan oleh AI di Canva tidak boleh dianggap sebagai gambar buatan sendiri jika hanya diklik dan disisipkan tanpa proses kreatif. Prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh KA. Contoh konkret adalah saat siswa menggunakan Google Lens untuk mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan latihan materi tertentu. Guru mendorong mereka untuk membandingkan hasil pencarian dengan sumber lainnya, seperti buku pelajaran ataupun pendapat guru. Menetapkan guru sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas hasil yang diberikan oleh KA dalam penilaian siswa. Memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan juga tepat. Demikian refleksi etika penggunaan KA dari kelompok 6. Terima kasih. Awalannya Ras. Iya, Mbak.